Hai sobat semuanya, ada sebuah lembaga internasional nih yang bukannya membantu mendorong kesejahteraan bersama, tapi justru malah menjadi alat penindas, alat eksploitasi, dan merugikan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lembaga itu bernama World Trade Organization, yang kini sedang mengganggu jalannya Indonesia menjadi negara maju. WTO tampil layaknya seorang vampir dan selalu haus darah dan ingin menghisap kekayaan alam dari negara-negara berkembang. Setelah kekayaan alamnya dihisap habis nih, negara-negara berkembang pun dibiarkan begitu saja tanpa memberikan manfaat apapun yang setara dan adil. Maka wajar sekali WTO sering mendapat kritik keras sejak lama. Contohnya dari Martin Kor, seorang ekonom dan aktivis pejuang kesejahteraan negara berkembang. Ia mengkritik bahwa WTO punya bias yang lebih menguntungkan terhadap negara-negara maju dan justru menindas negara-negara berkembang seperti yang sedang terjadi pada Indonesia saat ini. Jadi nih ya, sejak Indonesia mengeluarkan larangan ekspor nikel pada tahun 2020, banyak negara-negara maju yang bergabung dalam Uni Eropa marah-marah kepada Indonesia karena tidak bisa lagi mendapatkan pasokan bahan mentah. Dan yang bikin heboh seluruh dunia, Uni Eropa bersama beberapa negara lainnya langsung menggugat Indonesia lewat organisasi ini. Indonesia dianggap melanggar aturan WTO terkait larangan pembatasan ekspor impor bahan mentah, yaitu melanggar artikel 11 GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan internasional. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih bagi kita semua, setelah 2 tahunan gugatan itu berlangsung, WTO akhirnya memutuskan resmi bahwa Indonesia telah melanggar aturan itu dan kita kalah, men. Meskipun sudah diputuskan telah melanggar aturan WTO, Indonesia tidak lantas putus asa dan menerima kekalahan begitu saja. Pada akhir tahun lalu nih, Presiden Jokowi resmi mengajukan gugatan banding terhadap Uni Eropa di WTO. Dan gak main-main lagi, bahkan Presiden Jokowi dalam banyak pidatonya berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan takut dan tidak akan mundur selangkah pun. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO, tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Mungkin semuanya bertanya-tanya, mengapa presiden kita yang satu ini berani melakukan tindakan yang seperti itu? Memangnya apa yang sedang dipertaruhkan? Melakukan gugatan ke Uni Eropa bukan hanya sekedar ekonomi semata, men. Presiden Jokowi ingin membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia sebagai pondasi awal kemajuan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Langkah Presiden Jokowi menentang raksasa Uni Eropa tentunya bukan didasari keberanian buta semata, bro. Tampil berani saja tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Perlu langkah yang terukur dan tentu penuh dengan kecermatan ya. Filosofi seperti itu benar-benar dipegang oleh Indonesia dalam menentang hegemoni WTO. Sama seperti yang dikatakan Nelson Mandela nih, bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak diukur dari kekayaannya semata, men, tetapi dari seberapa layak bangsa itu dihormati dan dihargai. Maka dengan ketegasan kita mengajukan banding terhadap gugatan Uni Eropa semata-mata supaya Indonesia bisa tampil lebih dihormati dan dihargai di mata internasional. Karena dengan menentang hegemoni Eropa terhadap perdagangan dunia, Presiden Jokowi sebenarnya telah mencoba membangkitkan kembali gagasan The Founding Father kita yang dulu, yakni mewujudkan tatanan dunia yang adil dan setara. Gagasan ekonomi berdikari rumusan Presiden Soekarno menjadi pondasi awal pembangunan perekonomian Indonesia dulu. Dengan prinsip berdiri di atas kaki sendiri, Indonesia menolak bergantung pada negara lain dan memilih menggali modal ekonomi nasional dari kekayaan yang kita miliki sendiri. Bahkan walaupun Indonesia memperluas kerjasama dengan negara lain, maka yang dibangun adalah hubungan kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan, jauh dari kata mendikte dan memaksa negara lain. Melihat keteguhan Presiden Jokowi, saya teringat pada tahun 1986, di mana Presiden Brasil, José Sernem menentang aturan WTO serupa, yaitu tentang protokol internasional gula, yang mewajibkan negara produsen gula untuk membatasi ekspor. Nah, Brazil
Yang menjadi produsen gula terbesar pada waktu itu pasti merasa nggak senang dong dengan aturan sepihak yang ditetapkan oleh WTO. Maka dengan lantangnya, Presiden Cerne langsung memerintahkan untuk memproduksi gula palsu demi mengancam stabilitas pasar global dunia dan membuat WTO marah-marah, men. Tindakan berani itu akhirnya membuat WTO mau mengakomodir kepentingan Brazil dengan membuat kesepakatan yang lebih seimbang. Maka kalau Brazil bisa, mengapa Indonesia tidak bisa? Dengan adanya tekad yang kuat, bangsa Indonesia mampu mewujudkan nasib menjadi jauh lebih adil di hadapan negara-negara besar, bro. Nah, beruntungnya nih, Presiden Jokowi benar-benar sudah mempertimbangkan langkah Indonesia secara cermat dan terukur. Indonesia mendapatkan nilai tambah yang luar biasa loh, brother. Sebelum adanya penghentian ekspor nikel ini, negara meraup keuntungan hanya sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 18 triliun rupiah pada tahun 2014 kemarin. Namun, semenjak larangan ekspor tersebut, keuntungan yang diraih mencapai 30 miliar US dollar atau setara dengan 460 triliun di tahun 2021 atau naik sekitar 20 kali lipat. Namun Presiden gak berhenti di situ, bro. Presiden Jokowi menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang berani dalam mengambil setiap keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara-negara lain. Dengan berani mengambil keputusan tersebut, Indonesia diharapkan menjadi salah satu dari 5 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2045. Dan lebih gilanya lagi nih ya, Presiden Joko Widodo memperketat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan resmi melarang ekspor biji bauksit mentah terhitung sejak Juni 2023. Dengan begitu Indonesia digadang-gadang mendapat lompatan nilai tambah dari bauksit ini, bro, dari 20 triliun menjadi 70 triliun rupiah. Ya, walaupun kita nanti sebentar lagi akan berhadapan dengan Cina, bro, karena 95% ekspor bauksit kita saat ini ke Cina. Ya, kita harus berdiri dan hadapi mereka. Kita harus lakukan hal yang sama pada bauksit ini seperti yang dilakukan pada nikel. Contohnya nih, di tengah gugatan Uni Eropa di WTO, Indonesia justru fokus mewujudkan visi jangka panjang untuk menjadi negara maju dan membangun hilirisasi industri nasional. Nah, waktu itu tuh, di tengah gugatan Uni Eropa, Indonesia justru membangun hilirisasi industri-industri nasional. Dalam kurun 2 tahun gugatan Uni Eropa, berdirilah smelter nikel terbesar di Asia Tenggara saat ini, yaitu Industrial Morowali Park. Tapi kita juga perlu ingat, bro, dan harus menyadari sebesar apapun optimis kita, jangan sampai mengaburkan kepentingan dan mempertimbangkan masalah secara realistis. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Inggris, Benjamin nih, yaitu berharap yang terbaik, tapi siapkan diri untuk yang terburuk. Maka, betapapun optimisnya kita, juga harus menyadari bahwa di atas kertas, gugatan banding Indonesia di WTO masih belum terlalu kuat secara hukum. Ya, karena kita harus perlu ingat kembali, bro, bahwa yang kita lawan adalah aturan WTO yang memang secara mendasar tidak adil. Dan dari awal, perumusan memang hanya ditujukan untuk menguntungkan negara-negara maju. Maka, melihat kenyataan di atas kertas, semuanya mungkin bertanya-tanya, lalu bagaimana nasib Indonesia kalau kita kalah dalam gugatan lagi? Nah, di sini yang ingin saya ingatkan, brother, kepada semuanya nih, terutama kita yang masih muda-muda nih, jangan terlalu khawatir dengan hasil gugatan WTO. Karena kalaupun Indonesia harus menerima kekalahan di WTO, fondasi dasar hilirisasi industri nasional sudah terbangun sempurna dan bisa menjadi penopang utama kemajuan ekonomi nasional di masa depan, brother. Bahkan, andainya Indonesia kalah nih ya, dengan segala kegigihan dan keteguhan Presiden Jokowi telah memberikan pesan penting terhadap generasi mendatang dan khususnya juga bagi pemimpin selanjutnya nih, agar kita semua jangan mudah ciut hanya karena menghadapi negara besar. Karena bagaimanapun harga diri dan kehormatan bangsa kita ini, men, jauh lebih berarti dibanding segalanya. Seperti pepatah lama yang mengatakan, jika harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading.
dan manusia mati meninggalkan nama. Ungkapan itu mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kegigihan kita akan meninggalkan bekas yang dikenang oleh generasi berikutnya. Maka, sebanyak apapun kegagalan yang menanti kita, selama apa yang bisa kita lakukan punya tujuan mulia, maka kejayaan nama bangsa Indonesia akan terus menanti di masa depan, men. Kita memanglah bangsa yang suka makan tempe, brother. Tapi, kita bukanlah bangsa tempe yang siap bersaing dan berhadapan dengan bangsa lain dari negara manapun. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap optimis namun rasional. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.